Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang mudahnya breeding entok dan cara menghasilkan anakan entok berkualitas. Dalam jangka waktu 1 tahun, hasilkan 350 ekor populasi isi kandang, kawan-kawan sekalian. Jadi kali ini saya akan beternak entok dengan sistem breeding ataupun tidak sistem jual beli teman-teman sekalian, yang mana dalam jangka waktu 1 tahun melalui proses kesabaran kawan-kawan sekalian, kita akan mengisi kandang teman-teman sekalian dengan jumlah lebih kurang 350 ekor. Nah, di sini tidak saya anjurkan untuk terlalu berambisi teman-teman sekalian, karena memang breeding itu butuh pengorbanan dan juga kesabaran teman-teman sekalian. Nah, yang penting dalam beternak entok ini konsisten. Dalam jangka waktu 1 tahun kita bisa menjadi peternak entok yang besar, yang memiliki indukan dan kualitas anakan entok yang cukup baik teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini tanpa skip agar teman-teman sekalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, konsep ini juga sudah mulai saya jalankan di kandang salah satu teman saya, yang mana dalam jangka waktu 1 tahun populasi kandangnya itu sudah hampir mengimbangi di channel Entok Medan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang masih belum memiliki indukan, lebih baik teman-teman sekalian membeli indukan dahulu untuk memulai usaha beternak entok. Jangan takut kawan-kawan sekalian, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil kawan-kawan sekalian. Di sini kita tidak menganjurkan untuk menjual beli anakan entok dari 10 ekor indukan tersebut. Kita hanya mengisi kandang sampai dengan full. Untuk teman-teman sekalian yang sudah memiliki lahan, itu sudah sangat baik untuk kita kembangkan dalam proses peternak entok ini. Nah, pertama-tama kita harus memiliki lebih kurang 10 ekor indukan, tidak boleh kurang teman-teman. Memang konsepnya kita nih 10 ekor indukan dan juga 1 ekor basor ataupun 2 ekor basor. Tapi standarnya itu 10 ekor, 1 ekor basor saja ya. Nah, cara breedingnya teman-teman sekalian itu beli indukan di beberapa tempat. Pokoknya 10 ekor itu beda-beda kandang lah. Intinya kita harus membeli indukan yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Minimal itu dia sudah 1 kali beranak atau 1 kali sudah menetaskan telur entoknya, ataupun sudah 1 kali berhasil menetaskan telur. Nah, jika sudah kita mengumpulkan 10 ekor indukan tadi, lalu kita mencari 1 ekor basor, yang mana basor tersebut memang benar-benar birahi kawannya bagus, berancah teman-teman sekalian. Nah, jika kita membeli basor yang bagus itu jangan sekali teman-teman sekalian itu beli dipajak tempat potong ayam itu jangan teman-teman sekalian, karena memang di situ entok-entok yang sudah sampai ke situ di pasar itu memang entoknya untuk dipotong, bukan untuk di breeding atau dipelihara kembali. Biasanya sudah sortiran teman-teman sekalian. Jadi kita beli memang benar-benar peternak. Kita seleksi dulu basornya, kita amati dulu bagaimana birahi kawinnya bagus atau tidak. Jika sudah bagus, ya harganya pasti bagus juga kawan-kawan sekalian. Nah, di situ biasanya standar Medan itu Rp150.000 sampai dengan paling mahal itu 180 sampai dengan 200.000, tergantung bobot badan dan kualitas entok tersebut. Kalau ada entok jumbo kawan-kawan sekalian juga minat, ya nggak apa-apa, tapi saya anjurkan entok lokal saja, karena memang pemasarannya mudah, mau itu per kilo mau itu anakan, semuanya pemasarannya sangat mudah, karena memang harganya juga masih murah meriah teman-teman sekalian, istilahnya masih terjangkau lah dibandingkan entok-entok jenis hias lainnya. Nah, setelah sudah sampai ke area kandang, indukan tadi kita beri minuman, kita beri santai dulu teman-teman sekalian, dan basor tadi wajib kita songkok dulu ataupun kita kandangi sendirian, jangan langsung disatukan dengan indukannya. Nah,
Lalu indukan tadi kita rawat lebih kurang 2 minggu. Kita berikan pakan seperti yang ada di channel Entok Medan, dedak padi, insang lele. Lalu kalau teman-teman sekalian itu banyak jagung, ataupun di daerah teman-teman sekalian jagung lagi murah, jagung bulat, itu boleh diberikan juga jagung-jagung. Dan juga untuk seminggu pertama itu jagung bulat boleh, dan juga insang lele dicampur dedak padi itu seminggu pertama. Minggu kedua, masuk ke minggu kedua, pakan tersebut kita bisa campurkan dengan pakan bebek bertelur. Nah, setelah sampai dengan 2 minggu, lalu kita campurkan basor tadi ke kandang indukan entok tadi. Nah, basornya kita jadikan satu dengan basor dengan indukan, lalu kita buat situ tempat petarangan telur. Memang jauh dari pertama kali indukan basor itu masuk, tempat petarangan telurnya memang sudah harus kita sediakan. Nah, sesuai dengan populasi 10 ekor indukan, 10 ekor tempat petarangan telur. Tujuannya untuk mencegah indukan entok bertelur pada satu tempat petarangan entok, karena memang itu sangat mengganggu untuk penetasan telurnya. Nah, kita langsung masuk ke konsepnya. Dalam lebih kurang 2 minggu, nah setelah dia bertelur sampai dengan menetas itu menghabiskan lebih kurang 2 bulan teman-teman sekalian. Itu 2 bulan udah maksimal sekali. Dari dia kawin, bertelur, sampai dengan menetaskan telur entok itu maksimal itu sudah menghabiskan waktu 2 bulan teman-teman sekalian. Kita santai saja, tidak perlu memaksakan hewan ternak kita. 2 bulan itu sudah menetaskan telur entoknya teman-teman sekalian, sampai menetaskan telur entoknya. Jadi kita tidak perlu harus 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, 2 bulan sekali ya. Memang di sini 2 bulan sekali teman-teman sekalian. Nah, setelah 2 bulan menetaskan telur entok, kita buat estimasinya per ekor indukan itu menghasilkan 15 ekor anakan entok. Nah, 15 ekor anakan entok berarti di panen pertama kita sudah menghasilkan lebih kurang 150 ekor anakan entok. Biasanya di tempat saya itu sampai dengan 18 butir teman-teman sekalian telur entoknya. Nah, kadang ada yang menetaskan 16 ekor anakan entok, 17, ya ada juga yang 15. Memang rata-rata rasionya itu 15 butir ataupun menetaskan 15 ekor anakan entok. Nah, jadi kita ambil estimasinya 150 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan menetas anakan yang tadi langsung kita ambil, tidak boleh satukan dengan indukan. Langsung kita ambil semuanya 150 ekor tadi, kita buat box kandang, lalu kita besarkan kawan-kawan sekalian. Nah, pemberian pakan anakan entok tersebut itu memang wajib pakan starter. Pakan starternya kita beli aja pabrikan dulu. Itu pakan starternya untuk menghemat biaya kosnya kawan-kawan sekalian. Itu pakan starter itu maksimal itu 1 bulan pertama itu wajib pakan starter ataupun pur lah, kalau biasanya dibilang pur bagus tuh peletnya 511, 512, mau itu merek Ipo ataupun Bravo. Tapi kalau ada yang murah juga lebih baik, pakai starter ayam anakan itu biasa lebih murah. Nah, setelah lebih kurang kita sudah memberikan anakan entok tadi sampai jangka waktu 1 bulan, lalu pakannya bisa kita campurkan dengan pakan entok dewasa untuk menghemat pakan aja lah kawan-kawan sekalian. Karena memang sistem pertumbuhan anakan entok ini, jika pakan dari usia 1 hari sampai dengan 1 bulannya itu kurang bagus, maka genetiknya ataupun nutrisinya ya kurang bagus untuk pertumbuhan badannya. Nah, setelah sudah mencapai di usia sampai dengan 1 bulan, lalu indukannya tadi kawan-kawan sekalian kan 2 bulan tuh, indukannya tetap sama treatmentnya. Kita buat 2 minggu, kita berikan pakan yang baik, kita berikan pakan yang tinggi protein sampai dengan di 2 minggu teman-teman sekalian. 2 minggu, ataupun kalau masih belum gemuk juga ya kita paksa 3 minggu kawan-kawan sekalian. 3 minggu ataupun 1 bulan juga tidak apa-apa, tapi biasanya 25 hari sampai 20 hari saja itu sudah layak kita kita breeding kembali indukan tadi. Jadi 2 bulan dia dari berkawin sampai dengan menetaskan telurnya, jadi 1 bulan kita buat pemulihan itu lebih bagus kawan-kawan sekalian. Karena kan memang ini kita buat estimasinya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, 1 bulan kita buat untuk dia proses pemulihan kembali, jadi lalu kita breeding kembali. Nah, sama dengan konsep yang pertama tadi, kita gemukkan dulu indukannya, lalu kita satukan dengan basornya tadi tetap sama, kita songkok, kita kandang, jangan sampai ketemu indukan tadi. Tujuannya apa? Untuk
indukan tersebut bisa kompak bertelur dalam satu kandang. Karena kan kawan-kawan sekalian, kok bisa sih entok itu bisa kompak bertelur dalam satu kandang? Ya ini konsepnya kawan-kawan sekalian. Basornya kita pisahkan, induknya kita pisahkan. Karena memang kalau indukan tersebut mau dikawinin dengan basor pun, kalau dia postur badannya masih kurus, itu nggak akan jadi kawan-kawan sekalian. Jadi memang harus kita gemukkan dahulu sampai dengan indukan tersebut bagus, sudah layak untuk kita breeding kembali. Nah, kita jangan memaksakan indukan kita kawan-kawan sekalian, bisa rusak kalau kita terlalu memaksakan indukan. Nah, bisa ditengok di channel Entok Medan ini, indukan-indukannya gemuk, bulat-bulat badannya, sehat-sehat. Nah, itu tadi teman-teman sekalian. Lalu kita satukan lagi kembali indukan tadi dengan basor dalam jangka waktu 2 bulan sampai dengan menetaskan telur entok lagi, sampai menghasilkan estimasi kita 150 ekor anakan entok. Nah, 150 ekor anakan entok lagi. Jadi anakan entok sebelumnya sudah kita besarkan, itu sudah mencapai lebih kurang usianya sampai dengan kita menetaskan ini sudah 2 bulanan semua anakan entok kita, 150 ekor kawan-kawan sekalian. Nah, setelah itu anakan entok ini setelah menetas kembali, yang menyusulnya dari adik-adikannya tadi itu menyusul kembali, langsung kita pisahkan ke kandang. Langsung kita pisahkan dari indukannya, kita sama perlakuan kita, perawatannya sama seperti anakan yang pertama tadi, dipanen pertama tadi. Kita langsung buat kandang karantina, kita buat kandangnya itu memang panggung, alasnya itu kawat jaring kawan-kawan sekalian. Jadi kotoran itu langsung turun ke tanah, tidak terkena tubuh entok, anakan entok tersebut. Karena memang jika kotoran tidak langsung turun ke tanah, terkena tubuhnya, itu akan becek kawan-kawan sekalian, kandangnya basah, anakannya mudah mati. Dan juga anakannya kotor ya, namanya juga kotorannya langsung terkena bulunya. Dan juga rawan penyakit karena bakteri tadi terkena tubuhnya terus berhari-hari ya kawan-kawan sekalian. Menurut pendapat saya itu juga bisa menyebabkan kematian massal. Nah, setelah itu sama perilakuannya, kita buat indukan tersebut kita lepaskan bebas, basornya kita kurung lagi sampai lebih kurang 1 bulan. Boleh 1 bulan teman-teman sekalian, 1 bulan dia sampai badannya itu memang benar-benar sehat kembali, baru kita satukan lagi dengan basor. Begitu terus sampai dengan 3 kali. Jadi kalau 3 kali dia sudah bertelur dalam jangka waktu 1 tahun, berarti 3 kali 3 masih 9 bulan teman-teman sekalian. 9 bulan masih waktunya, masih ada waktu lebih kurang 3 bulan lagi kawan-kawan sekalian untuk kita cetak indukan kita tadi dengan basornya. Nah, jika teman-teman sekalian ingin membuat satu tahun itu 4 kali, ya bagus juga kawan-kawan sekalian. Intinya teman-teman sekalian itu sanggup dahulu ya, yang namanya tadi berkorban dahulu lah untuk mengeluarkan isi kantong kawan-kawan sekalian untuk memberi pakan anakan entok tadi sampai dengan kita mengisi kandang. Nah, jika teman-teman sekalian sanggup, ya kita buat saja per tahunnya itu 4 kali kita buat bertelur lah indukan kita. Jadi kalau 4 kali ya 150 ekor tadi dikali 4 lah kawan-kawan sekalian. Jadi 150 ekor dikali 4 ya 600 ekor anakan entok. Bisa kita isi kandang 600 ekor anakan entok. Ya intinya kawan-kawan sekalian sangguplah dalam proses pemberian pakan. Nah, di situ nanti kita bisa pilih indukan yang bagus, mana basor yang bagus, mana basor yang untuk dijual, mana basor yang untuk dikembangbiakkan. Jadi kalau kawan-kawan sekalian bisa mengikuti ini, berarti memang teman-teman sekalian itu memiliki mental baja, karena sudah bisa menyaingi lah populasi di kandang saya dengan proses yang cukup panjang dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di situ kalau kawan-kawan sekalian tuh sudah memiliki 600 isi kandang, 600 ekor isi kandang, karena kan yang dalam jangka waktu 1 tahun itu ya pasti kawan-kawan sekalian sudah memiliki indukan, sudah memiliki basornya sudah banyak. Nah, di situ baru kita panen raya kawan-kawan sekalian. Panen raya di bulan 12. Cocok kali itu kawan-kawan sekalian. Di bulan 12 kita mulai, di bulan 1 kita panen di bulan 12. Nah, di bulan 12 itu harga entok basor itu di harga 150 sampai dengan 160 teman-teman sekalian per ekornya. Jangan kita sesekali menjualnya di harga per kilo, karena memang di Medan ini lebih enak kita jual harga per ekor saja, karena
mau itu bobot 3 kilo, mau bobot itu 3 kilo lebih, mau 29 2 kilo 8 on, tetap harganya sama, kita congkan saja atau pukul rata saja di harga Rp150.000 per ekornya. Nah, jika basor saja sudah kita hasilkan, kita tadi memiliki 600 ekor, kita jual saja lebih kurang basor itu 200 ekor saja. Nah, Rp150.000 teman-teman sekalian. Rp150.000 dikali 200 ekor kawan-kawan sekalian, 200 ekor basor. Nah, Rp150.000 dikali 200 ekor basor itu duitnya sudah cukup banyak kawan-kawan sekalian. Itu sudah mencapai 30 jutaan teman-teman sekalian. Ya tadi memang harus sabar lah kita pun juga harus memiliki modal yang kuat dalam proses pembesaran. Sabar kita kawan-kawan sekalian, sabar untuk pemberian pakannya ya. Berkorbanlah kita uang pertama kita di 1 tahun pertama itu untuk pemberian pakannya. Nah, 30 juta ya insya Allah sudah balik modal kita semua tuh kawan-kawan sekalian. 600 ekor isinya udah balik modal semua lah. Nah, setelah itu kita sudah, setelah di 600 ekor tadi dikurang 200 ekor basor yang kita jual tadi, maka populasi kandang kita itu sudah mencapai 400 ekoran. 400 ekor ditambah basor tadi 1 ekor, dan juga modal indukan tadi kita ada 10 ekoran teman-teman sekalian, karena modal pertama tadi 1 ekor basor dan 10 ekor indukan. Nah, jadi modal panen raya kita saja dalam jangka waktu 1 tahun tadi 150 ekor kali 200 saja sudah sampai 30 jutaan teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas proses pembesarannya tadi, bagaimana agar teman-teman sekalian itu tidak terlalu banyak dalam kos pakan di biaya pakan. Jadi 30 juta itu sudah banyak sekali kawan-kawan sekalian, bahkan dalam jangka waktu 1 tahun itu untuk uang pakan aja nggak sampai segitu. Jadi kita sudah dapatlah hasil, dan juga isi kandang kita juga sudah full, lebih kurang 400 ekoran. Nah, jadi kita pakai alternatifnya di channel Entok Medan itu memang ada yang namanya insang ikan lele kawan-kawan sekalian. Insang ikan lele ini seperti yang ada di video ini, itu dimakan entok nih. Insang ikan lele dan juga dedak padi. Jadi insang ikan lele tadi kita rebus, ataupun memang tempat kawan-kawan sekalian tuh di daerah pinggiran laut ataupun dekat laut ya, ikan laut pun juga bagus kan kawan sekalian. Ikan runca itu, ikan yang kecil-kecil itu, jika kawan-kawan sekalian punya waktu ya kita cari aja lah sendiri, kita jala kan kawan sekalian, kita ambil, baru kita rebus, campurkan dengan pakan entoknya. Ataupun memang tempat-tempat kawan-kawan sekalian itu dekat dengan danau, ada ikan-ikan kecil seperti ikan-ikan sepat, ikan wader, yang kecil-kecil itulah kawan-kawan sekalian, itu kita tangguk, kita cari. Atau memang ada di rumahnya itu dekat dengan sawah ya, keong mas itu pun boleh juga kawan-kawan sekalian. Ada bekicot lebih bagus lagi. Nah, bekicot itu kita setiap hari lah kita kumpulkan, kita masak ya, lebih kurang 5 kilo ataupun 10 kilo kawan-kawan sekalian satu hari bisa dapat ya. Nah, dalam beternak entok ini itu tidak bisa kita jadikan sampingan juga kawan-kawan sekalian, kita harus memang terjun langsung. Satu harian bisa jadi teman-teman sekalian, karena memang kan pakannya tergantung kita. Kalau kita memang mau pakannya itu hemat teman-teman sekalian, ya bisa juga di sore hari teman-teman sekalian, satu atau di minggu, di hari Minggu kawan-kawan sekalian masih kerja, terus di hari Minggu full kawan-kawan sekalian tuh cari pakannya kayak bekicot itu kan tahan kawan-kawan sekalian, bukan satu hari basi ataupun satu hari mati, dia bisa tahan hidup. Ataupun keong itu kita kasih lah dia air medianya, lalu ya setiap hari kita ambil, kita pecahkan cangkangnya, kita rebus isinya, kita campurkan dengan dedak teman-teman sekalian. Jadi ya tergantung kita, pandai-pandai kita untuk menghemat kos pakan. Atau tempat-tempat kawan-kawan sekalian itu dekat pasar sayuran itu, ataupun pasar buah-buahan, itu biasanya banyak sekali yang namanya kol-kol yang sudah tidak layak dikonsumsi manusia, ataupun kol kopean. Kalau di Medan ini yang paling banyak itu di pasar induk, namanya pasar induk. Itu memang biasanya untuk menyediakan sayur-sayuran, pusatnya di Medan ini. Nah, di situ kita kawan-kawan sekalian bisa mengambil tomat ya, kita beli lah, sistem kontrak pun jadilah teman-teman sekalian. Apalagi seperti di tempat saya itu kawan-kawan sekalian ada yang namanya ternak ikan lele, lebih bagus lagi, kita datangi saja lah, kita bicara baik-baik kayak mana ikan-ikan lele yang mati itu dalam perharinya kita kontrak, kita ambil ya kawan-kawan sekalian lah, berapa kalau pihak kandang itu ataupun pihak peternak dia minta berapa per hari per bulannya ya, kita kontrakkan saja.
lebih murah, kawan-kawan sekalian tidak pusing lagi dalam proses pemberian pakan. Jadi gampang teman-teman sekalian, karena memang kita sudah di sistem kontrak saja, lebih baik dan lebih bagus. Jadi memang dalam peternak entok ini kita harus sabar lah, harus konsisten, intinya konsisten lah, tidak sikit-sikit menyerah, sikit-sikit mau dijual semua. Ya sabar-sabar, pasti nanti hasilnya juga mengikuti dengan apa yang kita keluarkan tadi. Nah, banyak sekali kawan-kawan sekalian itu bertanya, kok cepat kali dalam jangka waktu 1 bulan bisa bertelur segala macam. Ya kayak ginilah kita kawan-kawan sekalian, kita secara lambatnya seperti inilah. Yang penting teman-teman sekalian itu fokus dengan apa yang saya sampaikan, tidak di skip. Kalau di skip videonya, nanti masih belum selesai menonton, skip nanti bertanya di telepon, bertanya di kolom komentar. Lebih baik teman-teman sekalian itu fokus dulu melihat videonya, apa yang saya sampaikan tuh diikuti dahulu ya. Lalu jika memang masih kurang paham ya bertanya di kolom komentar ataupun telepon aja langsung lah. Yang dekat-dekat ataupun yang jauh-jauh sudah saya letakkan nomor WhatsApp saya di sini. Jadi sangat mudah kawan-kawan sekalian dalam proses beternak entok ini untuk menghasilkan lebih kurang 400 ekor anakan entok, atau bukan anakan entok lagi kawan-kawan sekalian. Dalam jangka waktu 1 tahun itu kita sudah memiliki indukan, basor tua juga sudah dapat, itu basor-basor yang sudah layak untuk dikawinkan sudah dapat semua tuh indukan. Ada juga beberapa ekor yang masih usia 3 bulan juga teman-teman sekalian. Jadi ya intinya sabar-sabar dahulu, kita mengeluarkan biaya kita dulu, biaya untuk pakan ya, uang-uang kita hasil kerjaan kita ya kita berikan untuk pakan entok tersebut teman-teman sekalian, supaya indukannya dan basor anakan entok ini pertumbuhannya juga tidak terganggu. Ayo mulai dulu kawan-kawan sekalian dalam beternak entok ini, jangan ragu lagi. Banyak sekali di kolom komentar ataupun banyak orang yang menelpon saya sudah mulai berhasil dalam proses breeding entok, karena breeding entok ini walaupun lambat, prosesnya lambat, keuntungannya lambat, tapi memang prosesnya sangat tinggi dibanding kita membesarkan entok. Yang mana membesarkan entok kita membesarkan lalu langsung menjual isi kandang kita, habis semua isi kandang. Tapi kalau breeding ini kita memang menjadi toke lah kawan-kawan sekalian, toke anakan entok. Kita bisa jual anakan entok besar langsung kita jual, ataupun per bulan kita bisa menghasilkan 300 ekor anakan entok saja. Nah di situ 300 ekor aja sudah kita menghasilkan 3 jutaan lebih teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.